Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas atau mempresentasikan eh, aplikasi sistem pakar dengan judul Identifikasi Kerusakan Mobil dengan Metode Forward Chaining. Ya, sebelum itu alangkah baiknya kita memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Oke, jadi anggota kelompok kita itu terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, bekerja sebagai coding program. Yang kedua ada Erika Maharani sebagai perancang logika atau brandware-nya dari metode-metode yang pernah dibahas. Contohnya forward chaining. Yang ketiga ada M. Armansyah Ilyas, Muhammad Armansyah Ilyas, itu dia pekerjaannya sebagai desainer poster. Yang keempat ada Wildan Nur Syifa sebagai presentator, ada Zaka Suara pencari referensi, dan yang terakhir ada Muhammad Salman Al-Farisi sebagai pencari referensi. Oke, selanjutnya kita akan membahas poster identifikasi kerusakan pada mobil. Nah, karena kita membahasnya identifikasi kerusakan mobil dengan menggunakan metode forward chaining, maka seperti inilah bentuk poster kita yang telah kita buat. Jadi di sini ada premis yang membahas tentang permasalahan yang ada, dan ada sub goal. Sub goal itu kira-kira dari permasalahan di atas itu ditemukan masalah apa. Nah, logikanya seperti ini, if dengan menghasilkan sub goal, dan fakta yang diperoleh adalah fakta yang diperoleh oleh si user, dan fakta yang ditemukan adalah bagaimana cara masalah dan sudut pandang sub goal itu dihasilkan, seperti itu kurang lebih. Nah, adapun gambar yang di samping ini adalah tree rules. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengidentifikasi dari logika itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu tentang identifikasi kerusakan mobil dengan metode forward chaining. Ini yang forward chaining. Oke, lanjut. Nah, di sini ada flowchart identifikasi kerusakan pada mobil. Nah, flowchart ini saya akan jelaskan sedikit. Di sini kita akan mulai aplikasi, kemudian setelah kita mulai, kita akan langsung diminta untuk menginput username dan password. Nah, setelah kita masuk ke login, maka login ini akan memberikan perintah apakah password itu salah. Jika salah, dia akan mengulang kembali. Jika benar, dia akan langsung ke bawah. Nah, selanjutnya adalah input data analisa mandiri. Nah, setelah login selesai dan berhasil, nah masuk ke input data nih, atau analisa mandiri. Nah, jika itu berhasil, kebetulan di input data atau analisa mandiri ini ada dua form input yang berbeda, tapi dalam satu form. Di sini ada form konsultasi dan ada form analisa. Nah, konsultasi di sini berfungsi untuk langsung ke bengkel gitu, konsultasi langsung ke bengkel, dia jadi nggak mau analisa mandiri. Nah, dan untuk yang selanjutnya adalah analisa mandiri. Form kedua itu adalah analisa mandiri. Nah, analisa mandiri ini bertujuan bagi kita yang ingin memperbaiki mobil sendiri gitu, tanpa bantuan bengkel. Nah, jadi ada form namanya analisa. Nah, lanjut. Setelah analisa itu berhasil, maka akan mengeluarkan hasil analisa. Jika dia tidak mau menganalisa, maka balik ke menu. Nah, setelah balik ke menu, baru selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir, manfaat sistem pakar. Nah, jadi manfaat sistem pakar yang kita buat ini adalah, pertama, memberikan pengetahuan tentang kerusakan pada mobil dan dapat berkonsultasi secara langsung dengan bengkel. Gitu ya. Jadi kalau bagi kalian yang ingin memperbaiki mobil secara mandiri, maka kalian bisa nih gunain aplikasi kita buat menentukan kira-kira kerusakan mobil itu lebih condongnya kemana gitu, dengan melakukan penginputan data. Dan ada form kedua, yaitu konsultasi secara langsung. Bila kalian tidak mau repot-repot memperbaiki sendiri mobilnya, maka kalian bisa berkonsultasi secara langsung dengan pihak bengkel. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi yang telah kami buat. Nah, jadi aplikasi ini kita buat
dengan metode yang serupa dengan flowchart yang kita buat sebelumnya. Oke, kita running dulu. Running. Ya, jadi tampilan loginnya itu seperti ini, sesuai ya dengan flowchart yang telah kita buat. Kita masukkan username dulu. Bila salah satu dari keduanya ini ada yang gagal, ada yang salah, maka tertulis login gagal, username atau password salah. Namun jika benar, maka tulisannya bukan seperti itu, tapi login berhasil. Nah, ini sesuai dengan database yang telah kita buat. Database login, database SBP mobil dengan tabel login, username dan password sesuai. Tadi kita sebelumnya sudah menginput username Marcel23 dan passwordnya juga sudah kita sesuaikan dengan sistem pakar. Oke, lanjut. Nah, kita memiliki dua tabel seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi tabel pertama itu adalah tabel konsultasi langsung dengan pihak bengkel, dan tabel kedua di sini adalah untuk kalian yang menginginkan analisa mandiri. Nah, untuk kalian yang menginginkan analisa mandiri, kalian bisa langsung klik aja nih bagian ya atau tidak. Oke, kita pilih sesuai dengan masalah kita. Mobil tidak bisa menyala dan lampu mobil mati mendadak. Anggaplah ini masalah mobil yang terjadi pada user. Oke, bila kita klik analisa sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi jika mobil Anda itu memiliki masalah mobil tidak bisa menyala dan lampu mobil mati mendadak. Ini masalahnya. Nah, untuk yang mobil tidak bisa menyala, bensin telah habis biasanya. Yang kedua adalah aki mobil drop. Ya, seperti ini. Ini untuk yang mobil tidak bisa menyala. Di sini juga ada penjelasan lengkap. Ini juga sama lengkap. Yang kedua adalah lampu mobil mati mendadak. Nah, setelah kita mengklik bagian lampu mobil mati mendadak, maka di sini akan langsung dikasih penjelasan dan solusinya, penyebabnya juga. Nah, penyebabnya adalah kualitas screen sudah usang. Nah, ketika sudah usang, apa nih penyebabnya? Oh, begini penyebabnya. Dan di sini juga ada semacam penyelesaian masalahnya. Yang terakhir adalah aki mobil drop. Ini juga sama. Ketika lampu mobil mati mendadak, maka aki mobil drop. Aki mobil itu menjadi salah satu patokan mengapa mobil itu lampunya mati mendadak. Mengapa lampu mobil itu mati mendadak gitu? Mungkin karena aki mobilnya drop. Karena tanpa aki mungkin tidak ada lampu gitu ya. Karena aki sendiri adalah sumber power supply-nya mobil lah. Untuk tegangan listrik seperti itu. Oke, seperti itu aplikasi yang telah kami buat. Oh iya, di sini ada tabel konsultasi ya. Bagaimana cara kerjanya? Ya, seperti biasa. Kita ikuti aja alur yang sudah tersedia. Masukkan nama. Misalkan kita masukin nama Erika. Nah, nomor handphonenya kita asal saja. Alamatnya Keramat Jati. Di sini merek mobilnya taruhlah dia itu memiliki mobil Alphard. Keluhannya mobil mogok. Nah, kalau kita klik konsultasi maka akan tertulis konsultasi berhasil. Nah, nanti dari hasil konsultasi ini nanti bakalan langsung ke bengkel terkait seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal